Nah, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita dari kedai yang sangat unik namanya, yaitu kedai Sue Ora Jamu. Seperti nama lagu nih ya. Selamat pagi Mbak Nova dan juga Mas Hilman. Selamat pagi, Mas. Mbak Nova ini pemilik dari kedai Sue Ora Jamu. Iya, kenapa kok namanya Sue Ora Jamu ini? Namanya Sue Ora Jamu karena kita memang membuat konsep kedai Ora Jamu ini untuk tempat orang bisa datang, bertemu dan minum jamu. Okay. Karena kalau keterusannya lagu Sue Ora Jamu kan Sue Ora ketemu. Oh. Nah, memang harapan kita kemarin dalam mewujudkan kedai Sue Ora Jamu ini, jadi teman-teman lama, sahabat, kerabat yang udah lama nggak ketemu bisa Datang lagi. bernostalgia ke kedai Sue Ora Jamu sambil minum jamu. Minumnya tapi jamu ya, bukan Minumnya ngopi. jamu. Oh, gitu kenapa ya? tertarik ke bisnisnya ke jamu? Saya ngerasa jamu itu salah satu warisan budaya yang memang sekarang ini sudah nggak terlalu populer lagi di kalangan generasi muda Indonesia. Jadi kita terinspirasi untuk mau mengajak kembali generasi muda Indonesia untuk Minum tahu jamu lagi, mengenal lagi jamu, juga bisa nyobain Tapi- jamunya, terus akhirnya bisa Sekali. bangga juga bahwa jamu itu adalah suatu kekayaan alam Indonesia. Dan akhirnya kita bisa cinta dan bangga akhirnya. Tuh Tapi kan nyobain, biasanya- tapi harus bayar Itu ya kalau dia. misalnya. Biasanya kan soalnya kalau misalnya anak-anak muda gitu ya, biasanya terlalu memikirkan kalau kita dengar kata jamu itu pasti pahit, jadi males nyobanya. Gimana caranya untuk membuat mereka itu mau datang ke kedai Sue Ora Jamu ini? Nah, salah satu keunikan di kedai Sue Ora Jamu ini kita meramukan minuman jamu itu dengan komponen supporting yang lain seperti sayuran segar dan buah-buahan segar. Oh, jadi nggak pahit? Jadi rasanya nggak pahit. Jadi kita mau Nggak berusaha pahit. mengubah image jamu yang pahit menjadi jamu minuman tradisional yang fun, yang menarik, yang rasanya enak, segar dan menyehatkan untuk diminum. Oh, Rasanya gitu. enak, segar, menyehatkan. Ternyata Penasaran? itu rasanya apa rahasianya. Saya pikir kalau orang datang minum, coba minum gitu. Dia bilang gini, oh pahit ya gitu. Oh kok nggak manis gitu. Lihat aja saya Mbak Nova maksudnya ya gitu. Jadinya akhirnya jadi manis ya Mbak. Oke, sekarang ada yang membedakan jamu-jamu yang ada di kedainya Sue Ora Jamu Mbak Nova dengan jamu-jamu yang kita sering tahu yang dibawa sama mbok-mbok jamu gendongan atau mungkin yang warung-warung di pinggir jalan. Ada nggak keunikannya? Keunikan di Sue Ora Jamu, kita memang ingin dan harapannya itu supaya para pengunjung itu bisa mau nyobain jamu dari berbagai macam rasa, dari yang mungkin udah terbiasa minum jamu, jadi nggak masalah dengan kepahitannya jamu. Tapi untuk pemula, ya generasi muda yang mungkin belum pernah nyobain jamu atau yang aduh udah takut duluan kalau dengar kata-kata jamu, kita menyediakan jamu dengan sebutan funnya itu kayak mocktail jamu gitu. Oh. Mocktail jamu, penasaran ya mocktail Jadi jamu. seperti yang tadi saya jelaskan, jamunya itu diramu lagi dengan sayuran dan buah-buahan segar gitu. Jadi rasanya juga fun dan bisa dicoba dan nggak pahit. Nggak pahit gitu ya. Jadi mengubah mindset biasanya sekali. orang-orang selalu mengiranya pahit begitu. Tapi tadi jadi mocktail jamu ini juga salah satu bentuk dari jamu modern yang ditawarkan. Benar sekali, Mbak. Oke, tapi ada jamu tradisionalnya juga nggak sih? Karena kadang-kadang tuh saya kalau mau, misalnya let's say lagi datang bulan kan biasanya selalu disarankan untuk minum kunyit asam. Tapi di kunyit asam itu biasanya sekarang adanya di pak-pakan yang menurut saya tuh saya takut gitu ada bahan kimianya atau enggak. Kalau di Sue Ora Jamu ada tradisional Di seperti itu? Sue Ora Jamu kita menyediakan jamu kunyit asam murni yang memang khasiatnya kalau misalnya untuk lebih ke segmen wanita itu untuk melancarkan peredaran darah. Misalnya datang bulan itu kadang-kadang ada nyeri di perutnya seperti itu. Jadi memang selain jamu yang tradisionalnya yang memang ada untuk memperlancar haid, kita juga bisa menyediakan jamu kunyit asam. Oh, bisa dibawa begitu?
ya kita bisa menyediakan untuk take away juga. Mbak Nova, tapi kalau yang menyajikannya, yang membuatnya, meraciknya, ini apakah masih mbok jamu atau jangan-jangan mungkin sudah laki-laki Sudah mas ya? jamu atau gimana? Jadi kalau di kedai jadi lebih ke agak modern gitu. Mungkin mbak jamunya ngeracik di belakang, yang di depannya ditaruh yang muda-muda biar lebih menarik. Mas Hilman ini Oke. ya langsung ya Mas Hilman dikedepankan. mungkin boleh tolong dijelasin nih, yang ada di depan kita Mas Hilman ini bawa apa saja nih dari kedai Suwe Ora Jamu? Ini yang udah jadi namanya Fretty Red Rosella, itu dari sari bunga rosella sama buah leci. Dan nanti yang mau dibuat itu adalah green tamarin, bahannya dari kunyit asem, sawi sama lime. Oke, boleh langsung dibuat? Oke, bentar. Wah, kalau mbok jamu udah pasti nggak pakai blender ya Mbak Nova. Iya. Maaf ya. Oke, ini apa nih dimasukin pertama namanya- kali? Ini kunyit asemnya. Kunyit asam. Iya. Oke. Tapi kalau laki-laki juga boleh nggak sih minum kunyit asam ini Mbak Boleh. Nova? Boleh aja ya? Boleh sebenarnya untuk laki-laki kunyit asam untuk menjaga stamina badan. Untuk stamina juga. Oke, cocok sekali nih untuk badan saya yang pegel-pegel. Itu Tadi daunnya daun apa sih Mas Itu daun Hilman? sawi. Sawi. Iya. daun sawi. Wow, sawi segar ya? Iya, sawi segar. Oke. Sebenarnya kalau kata gaulnya juga bisa dibilang smoothies gitu. Bisa juga ya. Oh iya. Bener Mas, kayak Oke. smoothies ini. Iya, jadi kayak lebih kayak smoothie. Iya, iya. Oh, tapi iya. tetap aja ada apa namanya khasiat-khasiat tersendiri yang tetap mengingatkan kita akan jamu-jamu tradisional ya. Jadi sebenarnya khasiatnya itu tidak berubah sama sekali. Oke. Secara fungsi dan khasiatnya tetap sama. Tetap sama ya. Tapi kita lebih menyajikannya in a fun way. In a fun way. Jadi tidak bosan karena biasanya kan mikirnya kalau jamu tuh biasanya identik dengan embok-embok yang bawa gitu ya. Ah, Ini kalau emas-emas yang kalau nggak membawa. dikasih tahu sama Mbak Nova Mas Hilman, ini adalah apa? Jus alpukat nih seperti. Tapi kalau mau cicip-cicip suwe ora jamu ini bisa datang ke mana sih, Mbak Nova? Kalau mau mampir, mau datang ke Kedai Suara Jamu di Jalan Petogokan 1, nomor 28, Gandaria Utara, di Jakarta Selatan. Oh, Langsung antara saya Panglima cicip-cicip ini Polim ya? dan dengan dekat Jalan Pelak ya, dekat situ ya? Iya. Oh, dekat sekali. Oke, ini Adrian mau coba? Oh, boleh, boleh. Yang mana nih yang kayak lebih cocok untuk laki-laki nih? Untuk Mas Yang hijau kali ya. Yang hijau ya? Silakan. Oke, boleh. Aduh. Nah, masih ngomongin tentang jamu, kali ini ada kreasi terbaru dari jamu yaitu es krim jamu. Bagaimana ya rasanya? Langsung kita lihat. Jamu merupakan salah satu obat tradisional Nusantara, khususnya tanah Jawa. Minuman herbal ini terbuat dari ragam tanaman dan rempah. Aneka ramuannya mengandung bermacam khasiat. Penjualnya kerap menjajakan langsung racikan spesialnya dari rumah ke rumah. Kreativitas kuliner hadirkan sensasi menikmati khasiat jamu dengan cara berbeda. Salah satunya es krim jamu. Prihatin jamu gendong tak lagi menjadi favorit anak-anak, tahun 2011 Aminah tergerak ciptakan sebuah inovasi. Kebetulan kita lagi buat ide membuat es krim jamu sendiri. Kalau Mbak Retna sendiri itu melihat ibu-ibu jamu itu sampai sore kan belum habis gitu kan. Terus kebetulan suaminya itu tukang es krim gitu. Kenapa nggak dibuat es krim aja gitu? Karena besok masih bisa kan dipakai gitu. Aminah membuat beragam es krim jamu. Favorit pelanggan, rasa beras kencur. Sesuai namanya, jamu ini berbahan baku utama rimpang kencur dan beras halus. Kombinasi ini mengandung vitamin B dosis tinggi. Konsumsi rutin dapat menebalkan dinding perut, manjur sembuhkan gangguan mah. Jahe, sereh, daun jeruk, gula aren, dan aren perkaya rasa. Juga manfaat. Minyak atsiri dari campuran ini berfungsi sebagai analgesik alami pereda nyeri tubuh. Manfaat lainnya banyak, dari penambah stamina sampai pencerah kulit. Iya. Bun, ini selanjutnya apa? Untuk membuat adonan es krim. Adonan es krimnya ya. Nah, ini jamu beras kencurnya udah jadi. Supaya rasanya nggak terlalu pahit,
Perbandingan gula Jawa dan jahenya harus seimbang. Untuk membuat es krim butuh tambahan tapioka, tepung hunkwe, dan air dingin. Proses selanjutnya sama dengan proses pembuatan es puter. Bedanya tentu saja menggunakan campuran jamu beras kencur. Aminah mempelajari teknik ini secara otodidak. Butuh puluhan kali percobaan sampai akhirnya ia temukan formula paling pas seperti ini. Harga satu porsi es krim jamu mulai dari Rp15.000. Penggemarnya sudah banyak. Salah satunya Harsi. Kalau saya berpikir bahwa jamu itu adalah suatu hal yang bagus ya buat tubuh kita ya. Jadi menyehatkan dan kebetulan jamu itu udah hampir dilupakan oleh masyarakat. Jadi ketika ada muncul es krim jamu, wah itu membanggakan sekali. Saya suka itu. Selain menjual langsung, Aminah juga sering berikan pelatihan membuat es krim jamu. Supaya siapa saja bisa nikmati sehat sambil terus lestarikan tradisi negeri. Es krim jamu beras kencur ini rasanya cukup unik. Dingin, tapi begitu dimakan terasa hangat di tenggorokan. Namun jangan khawatir, meskipun sudah menjadi es krim, tapi khasiat yang ada pada jamu tidak akan hilang. Dari Danti, Tama Gimalaya, melaporkan untuk NET. Oke, kita coba Itu dulu dia ya. tadi. Langsung silakan Adrian Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Coba dulu dong. Ternyata enak. Ternyata suka. Dia nggak bisa bilang, tapi menurut dia enak sebenarnya. Enak ya? Ini sih bukan jamu, gila nih enak banget. Enak ya? Thank you, ini enak sekali. Saya jadi punya kekuatan, entah kenapa saya kepengen push up. Aduh. Oke. Silakan selagi Adrian Maulana akan push up karena terlalu banyak tenaga. Kami akan hadirkan informasi tentang Thom Yorke, vokalis dari Radiohead sesaat lagi di Indonesia Morning Show. Tetaplah bersama kami. Thank you, Pak. Terima kasih. Thank you. Thank you, Pak.